bebas. Stop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, 3. 1, 2, 3. 3 cheese. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah doa akan kami pimpin dengan agama Islam. Untuk yang beragama non Islam dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Insyaallah ini salah satu waktu mustajab untuk berdoa karena sedang turun hujan. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, di hari ini berkah memang ya, hujan. Jadi tamu kita hari ini bawa berkah ya. Indonesia, Provinsi Bangka Belitung, dan juga narasumber kita yang hormat Bapak Redeka Cindra Renata. Ya, akan selalu dan Bunda hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan PPD SMP Negeri 36 yang berbahagia tentunya. Nah, hari ini kita nanti akan mendapatkan banyak hal ya dari Bapak Ibu narasumber terkait peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan terkait keamanan sekolah. Nah Bapak Ibu, untuk itu mari nanti kita dengarkan dan berpartisipasi aktif. Harapan Bu Indah memang selanjutnya akan ada kegiatan yang serupa dan akan lebih per detail, per indikator, karena kita ketahui Bunda juga Dewi ya, yang kita angkat ini akarnya adalah benahi dari rapor pendidikan di tahun 2022. Nah UPTD SMP Negeri 3 Bakam dari keamanan sekolahnya itu hijau Bu. Namun hal ini tetap ingin kami benahi. Artinya tentang tiga dosa besar pendidikan ini, baik tentang perundungan, tentang ya kekerasan seksual, kemudian ada tentang narkoba, begitu ya. Yang terkait dengan itu intoleransi, kesetaraan gender itu kami ingin tahu nih warga sekolahnya dulu. Jadi pengennya nih ya Bapak Ibu guru dan tenaga tata usaha punya wawasan yang luas untuk itu. Karena Ibu Nurmala Dewi Hernawati. Kepada Ibu Nurmala Dewi disilakan. Tiga Ibu Indah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru semuanya yang kami sayangi. Terima kasih, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat, yaitu sehat, alhamdulillah kita diberi kesehatan. Dan alhamdulillah kita diberi hujan juga, mudah-mudahan bisa berapa hari bisa hujan nantinya. Nah, saya bisa di sini, duduk di sini, saya dihubungi sama kita berbagi ilmu. Saya
mungkin supaya mencakup semuanya, jadi saya mengambil ini judul SRA, Sekolah Ramah Anak. Jadi bisa untuk murid, bisa untuk pendidik. Apa sih sekolah ramah anak itu? Yaitu sekolah satuan pendidikan yang berkarakter listrik gitu ya. Jadi mengedepankan apa namanya anak didik, jadi anak-anak jadi terdepan gitu. Nah, kami akan lanjutkan sambil berdiri. Iya, silakan Bu. Sebenarnya kami seringnya untuk anak-anak ya, untuk anak-anak memberi sosialisasi, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa menerima juga untuk ini ya. Nih, jadi anak Indonesia adalah harapan bangsa, baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Satuan pendidikan atau sekolah memegang peran penting dalam pendidikan anak, karena sepertiga waktu anak ada di sekolah. Supaya anak-anak belajar dengan baik, sekolah harus mampu memberikan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak dan menciptakan suasana belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Nah, ini mendapatkan pendidikan ini, jadi misalnya anak laki-laki dan perempuan itu sekarang ini kan udah kesetaraan gender ya. Jadi anak laki-laki dan perempuan itu jangan dibeda-bedakan, sama-sama punya hak. Nanti kadang-kadang ini anak perempuan bodoh, anak laki-laki ini nanti paling nanti di rumah ya suruh masak sudah. Tapi justru berperan ganda buat perempuan ya, bisa apa namanya kegiatan di rumah, ibu rumah tangga, bisa juga di luar untuk membantu keluarga. Jadi berperan ganda, di rumah juga kerja sama dengan kewajiban kita ini suami dan anak itu wajib untuk rumah tangga. Nah, kita keluar itu menjadi ibu guru. Jadi bisa yang perempuan ya. Jadi bisa memegang penting ya buat pendidikan anak, karena sepertiga waktu. Nah, kita ini kan ada 24 jam. 8 jam di rumah, 8 jam di sekolah. Penataan lingkungan kelas harus menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif, tidak adanya diskriminasi dan ramah. Kapasitas ruangan harus sesuai jumlah siswa, memiliki pencahayaan, ventilasi, jendela, serta didukung alat pembelajaran yang ramah. Nah, tadi saya sudah bilang ventilasi harus ini ya, ini udah bagus ventilasinya. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan. Di sini kan ada yang kadang ada nggak ibu yang berkebutuhan khusus di sini, yang mungkin cacat, yang ada apa nggak ada ya. Kalau memang ada, kalau di pewarna ya, pewarna buatan, terus yang kadang ada pernah sih ya saya ini di SD apa itu dijual apa namanya ayam tiren itu dibikin apa itu namanya kayak nugget, itu udah baunya ini. Terus karena nggak ada yang menegur, saya tegur di situ. Loh ini kok marah itu ini apa yang jualan? Nggak boleh seperti ini kan, anak-anak harus sehat, harus makanan sehat, tidak boleh makan yang hal-hal seperti ini, seperti itu. Jujur supaya nanti dia menjadi pejabat, jangan sampai korupsi, karena itu di tingkat dasarnya sudah tidak jujur, maka di tingkat atasnya dia akan korupsi. Nah, ya Bu, itu di apa? Di media-media kan DPR korupsi, gubernur korupsi. Benar untuk jujur. Kejujuran adalah sangat penting untuk dasar negara kita ini apa. Jangan sampai nanti udah kuliah
atau udah dewasa atau ini nggak paham gitu. Apalagi, nah karena kalau kita ngerokok itu bisa itu dimasukin apa ya, teman-temannya mungkin dari kota atau apa, tapi bukan di sekolah tapi di luar sana pas nongkrong itu jangan sampai anak itu nongkrong. Mungkin bapak ibu bisa nasihati, kamu jangan nongkrong. Kalau nongkrong itu akibatnya kalau kamu punya cita-cita tinggi setinggi langit, walaupun kamu hanya sebagai apa, anak petani atau anak buruh, kalau kamu punya cita-cita tinggi, korban terus ini jangan dua-duanya dirangkul. Kenapa kalian sampai ini ditanya apa masalahnya, sebabnya harus ditanya, karena kalau nanti hanya nanti membeda-bedakan, jadi murid-murid itu kesal, ini mendongkol. Terus kalau guru misalnya punya salah, harus langsung minta maaf dengan anak. Begitu juga anak kalau salah guru cepat minta maaf, karena kalau guru mungkin marahi, mungkin apa, dia sedang salah, itu jangan dimarahi, tapi dinasehati, ajak ke ruang lain, jangan di depan. Kamu begini, bla 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 di depan temennya, dia malu. Jadi dibawa ke ruang konseling sampai ibu gurunya nyubit. Sekarang ini nyubit gitu udah ada undang-undangnya kan ya Ibu ya, ada undang-undangan. Jadi layak anak dan menuju Indonesia layak anak. Ya. Terus dapat hadiah. Waalaikumsalam. Anaknya sekarang umur 4 tahun dan sudah mulai bersekolah TK. Yang mau saya tanyakan di sini, sebagai seorang ibu, apa langkah pertama yang wajib dan harus saya lakukan untuk membentengi anak saya dari perilaku membuli dan dibully di sekolah? Karena kalau kita ngomongin bully bisa terjadi dimanapun ya Bunda ya. Yang pertama. Terus yang kedua itu salah satu cirinya adalah dia mempunyai fasilitas yang nyaman, aman, begitu pun anak-anak. Nah, yang mau saya tanyakan, kalau misalkan sekolahnya minim fasilitas, begitu, sekolahnya minim sekali fasilitas, misalkan nggak ada ruangan untuk konseling, apakah sekolahnya bisa disebut sekolah ramah anak? Terus cuman fisik, misalkan laki-laki itu push up, terus yang perempuannya sama, itu adalah kesetaraan gender untuk siswa. Itu benar atau enggak? Push up, sama. Berapa kali push up? Itu sekolah di mana? Enggak, benar, itu pertanyaan. Oh. Iya, udah. Terima kasih. Kalau ini ya selalu bertahan ya, tapi kalau masih bayi, masih anak sih belum ngerti mana-mana seperti itu ya. Tapi kalau SMP, SMA itu kita misalnya ada seperti itu, ajak konseling di ruangan, ditanya, terus dikasih tahu kenapa kalian sampai berbuat seperti itu. Nah, sekolah karena dia dibully terus. Nah itu, terus yang Ibu Febri dan Bunda itu seperti apa Bu? Yang pertama itu. Yang kedua masih sama terkait dengan itu. Apakah ketika sekolah ramah dia sudah mendapatkan predikat sekolah ramah anak, apakah akan terus dipantau terus misalnya 6 bulan sekali atau 2 bulan sekali? seperti Bunda kerja dari tahun 2004 ya, bekerja pokoknya nggak pernah mengharap penghargaan, nggak pernah mengharap pujian, nggak pernah mengharapkan kejuaraan, tapi dilihat oleh pusat loh yang melihat, kok bisa dapat sampai kabupaten dapat, provinsi dapat, pusat dapat, karena dilihat. Nah di sini mungkin bisa dilihat dengan atau ini bagus. Nah semuanya itu mungkin insya Allah. Jadi pokoknya sekolah ini nanti kalau bagus itu mungkin di sini UPTD pengawas
kok hebat ya sekolahnya. Nah, seperti itu. Tidak harus pokoknya gini, dari hati itu tidak aku harus dapat juara, harus dapat predikat. Terima kasih sebelumnya. Kalau Tuan menebang kayu, jangan tebang dengan kain katun. Apalah tanda kita Melayu sebelum bicara memberi pantun. Mantap. Saya sok-sok Melayu itu malam. Apalah tanda kita berbudi sebelum bicara memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Indah selaku kepala sekolah ya, atau istilahnya sekarang UPTD begitu ya, SMP Negeri 3 Bakam Kabupaten Bangka, dan juga Ibu Fadol. Anda sama-sama harapkan akan menjadi lumbung anak-anak bangsa yang berhasil gitu ya. Amin. Saya mau tanya dulu sama Bunda ini supaya disaksikan. Bunda, kalau kita lewat digoda-godain itu termasuk bully bukan Bunda? Ditangkap aja ini semua Bunda tadi saya masuk di Redika ya, Redika, Red dan Ika. Red itu merah, Ika itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya selalu berani untuk membela Bhinneka Tunggal Ika itu. Arti yang saya buat sendiri itu sebetulnya. Bangka Belitung sejak kurang lebih 1 tahun dan hari-harinya bertugas di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung sebagai dosen linguistik ya, dosen ilmu budaya. Jadi saya mungkin agak sedikit kurang baik akhlaknya dalam menyampaikan materi karena saya memang bukan dari FKIP, saya tidak pernah kuliah di FKIP, jadi saya tidak belajar tata krama, ungguh sopan santun, apalagi audiensnya guru-guru ini kan, jadi mohon dimaklumi begitu ya. Oke. Saya menyiapkan materi ini sebetulnya untuk di dalamnya kita bahas kesetaraan gender gitu ya. Kenapa kemudian gender equality ini begitu penting sehingga sekolah-sekolah itu mulai harus membahas, harus memberikan warna atmosfer kesetaraan gender kan gitu. Dan tadi ada pertanyaan bagus sekali dari Ibu Fitri ya. Ibu bapak semua, saya menulis beberapa artikel terkait kesetaraan gender dengan Profesor Untung Yuwono di UI karena beliau itu dosen PA saya, jadi saya banyak belajar tentang gender equality dengan beliau, dan bahkan ada satu penilaian ternyata saya itu feminim. Ternyata perempuan, kalau ada perempuan dan laki-laki bertarung. Sementara sebaliknya kalau ada laki-laki yang dibantai sama perempuan, itu masyarakat membiarkan, begitu ya, membiarkan. Artinya kan psychobiology, ternyata beliau menemukan sejarah manusia Homo sapiens ini sejak 60.000 tahun yang lalu, 34.000 tahun yang lalu, mohon maaf, itu memang laki-laki itu intuisinya insting laki-laki itu memang berburu, jaga anak. Jadi perempuan itu mulai dari hamil, misalkan anak sampai anaknya bisa berburu, itu memang tugas perempuan, dan laki-laki itu berburu. Nah makanya sampai sekarang, bayangkan 34.000 tahun dibentuk, wajar kalau laki-laki itu instingnya lebih paham yang liar-liar daripada satu masyarakat yang laki-laki itu di luar, perempuan itu di dalam. Bapak-bapak mungkin ada mas tadi yang mungkin santri dulu. Saya tak. Feminisme itu lahir pada satu dampak French Revolution, revolusi Prancis itu tahun 1848. Itu ketika itu terjadi revolusi berdarah-darah dan kelaparan di mana-mana, sehingga memaksa perempuan untuk keluar dan bekerja. Konteks sebetulnya yang lebih banyak menjadi korban pemerkosaan itu perempuan, betul nggak? Di India itu rata-rata per hari mereka 1,5 miliar ya penduduknya, itu kurang lebih 200 juta laporan pemerkosaan dalam satu hari. Polisinya saja tidak sampai 200 juta jumlahnya. Bagaimana menyelesaikan kasusnya dan seperti itu. Nah selama itu masih ada, maka feminisme harus tetap digalakkan gitu ya.
hukumannya harus sama atau tidak laki-laki. Nah pertanyaan ini bukan pertanyaan feminisme, tapi pertanyaan ya kebijakan kita sebagai seorang guru melihat satu anak masing-masing begitu ya. Karena apa? Karena feminisme itu adalah ruang untuk semua orang siapapun laki-laki perempuan itu mendapatkan kesempatan yang sama, bahkan gaji yang sama, amanah yang sama berdasarkan meritokrasi masing-masing. Nah kalau itu sudah ada misal di sekolah kita, anak-anak kita diberikan kesempatan yang sama, yang menjadi ketua kelas adalah orang yang kompeten misalnya, bukan karena laki-laki atau perempuan. Kita itu simpel sekali rubrik penilaiannya. Apakah kita sudah feminisme atau belum gitu ya? Yaitu ketika kita menghilangkan pertimbangan laki-laki dan perempuan. Jadi misal Ibu Indah itu menjadi kepala sekolah bukan karena dia perempuan gitu loh, tapi karena dia kompeten di bidangnya. Bang Rizky juga menjadi wakil bukan karena dia laki-laki kan gitu. Jangan ada pikiran oh kan kepala sekolah sudah perempuan, wakilnya laki-laki. Tidak ada, ketika kita menghilangkan stereotip itu, kita sebenarnya sudah mendukung gerakan feminisme. Nah sekarang di Indonesia, Ibu Khofifah, Mbak Yeni itu kan ditarik-tarik dengan alasan harus ada wakil perempuan, harus ada wakil perempuan. Ini secara tidak langsung menghina Prabowo, menghina Ganjar, menghina Anies, menghina Muhaimin. Saya bukan berbicara politik, kita lagi bicara feminisme gitu ya. Bahwa apa? Kok mereka ini laki-laki 4 ini dianggap tidak mewakili perempuan? Kan seperti itu. Arti feminisme sebenarnya. Kita ada satu acara di Eropa, gitu. Saya malas ngomongnya sebetulnya. Saya ketemu dengan guru terbaik dari Norwegia. Dia orang Buddhis. Norwegia itu negara yang orang-orangnya itu agama itu nafsi-nafsi. Apa Ustaz istilah nafsi-nafsi itu ya? Pribadi-pribadi masing-masing. Pokoknya ya Mas itu Islam ya Islam gitu. Saya misalnya apa ya apa gitu ya. Gak ada ribut NU Muhammadiyah gitu ya di Norwegia. Wong ribut Islam Kristen saja tidak ada gitu. Tapi karena saya ini orang Indonesia, ngorek-ngorek gitu ya, kepo agamanya apa-apa. Sebenarnya kalau diambil sisi baiknya untuk pendidikan itu sangat bermanfaat sekali. Dia bilang begini, dalam agama Buddha ada satu istilah kalyanamita. Kan gitu. Jadi kita saling berada di tempat yang baik dan memastikan satu konsep kalyanamita. Saya tanya dengan beliau, oh saya di sekolah saya, dia bilang menerapkan konsep kalyanamita. Apa sih kalyanamita? Dia bilang, saya bukan promosi agama Buddha ya Bu, bukan. Saya ini dosen Muhammadiyah gitu. Jadi jangan diragukan keislaman saya. Saya mondok di tempat Mbah Hashim Muzadi 7 tahun gitu. Sanad keilmuan saya insya Allah nggak banyak tapi ada. Tapi ini baik gitu ya untuk dijadikan satu pembelajaran. Ya itu yang pertama dalam konsep agama, dalam konsep kalyanamita tadi itu tidak ada senior, tidak ada orang tua gitu ya. Jadi sekalipun ternyata guru itu tidak memposisikan diri sebagai orang tua, tapi sebagai sahabat. Bahkan anak-anak itu curhat tentang orang tuanya ke guru gitu ya. Jadi guru itu dengerin curhat, guru proses belajar juga tidak memposisikan sebagai guru yang menerangkan, mengajarkan kayak saya begini kan sok pinter gitu ya. Tapi lebih misal kita mau belajar tentang gempa, ayo kita latihan mitigasi, gurunya ikut lari. Jadi diem ngobrol terus nanti ada sirine gempa, gurunya juga ikut lari, gurunya ikut ngambil. Jadi bukan gurunya yang di luar, ayo udah lari kan gitu. Sama. Maka guru-guru di sana merendahkan dirinya seolah-olah masuk ke kelas itu bukan orang yang sudah sukses, sudah lulus, tapi juga orang yang sedang belajar. Dan untuk apa? Ternyata ada geopolitik di situ, ada pengetahuan kepentingan seluas itu, maka dia akan berhati-hati memastikan kualitas petanya itu baik. Nah, saya rasa feminisme yang harus dibuka hari ini bukan hanya terhadap kesempatan, ada yang tadi guru-guru berkembang bersama siswa, itu juga terhadap experience dan juga terhadap wawasan. Harus kita kasih tahu dong, ini gunanya buat apa. Kalau tidak ada gunanya buat apa, maka semangat anak itu akan pupus. Dan ada satu survei menarik, di Indonesia dalam 10 tahun itu meningkat 200 kali lipat. Jadi kalau dulu hanya ada satu hak monitoring. Kalau ada yang bertanya silahkan. Saya mohon maaf terlalu menggebu-gebu karena saya terlalu semangat ini melihat. Kebetulan qadarullah di sini
saya dipercayakan sebagai guru olahraga, tapi bisa memposisikan diri sebagai sahabat ke siswa. Tapi tantangannya itu mungkin pertanyaannya adalah bagaimana caranya tips ataupun step by step itu biar kita bisa masuk ke ranah sahabat yang dalam tanda kutip tadi Pak. Karena tantangannya kan sekarang anak-anak zaman sekarang itu yang pertama gadget Pak mungkin. Karena pengetahuan yang lebih luas dari ya, psikolinguistik. Jadi ternyata bahasa itu mempengaruhi psikologi. Ternyata mempengaruhi Bunda ya sama Mas ya sama yang depan sudah memberikan materi tentang ke anak tersebut. Kemudian juga orang tuanya juga memarahi kan. Nah, ada masyarakat yang lain pada saat itu bukan hanya saya sendiri. Nah, sendiri terkait takdir. Mohon maaf sudah ditentukan, tapi pemakaiannya itu sesuai kita. Misalnya takdir kita itu ya 2000 mAh ya, kalau aplikasinya banyak yang dipakai. Kecerdasan hidup selama mungkin itu juga masuk dalam memanfaatkan media Pak. Jadi media dimanfaatkan. Itu anak salah kalau tiap waktu buka HP nggak ada kesempatan bersosialisasi lagi. Ditaruh di ember, dipanggang, enaklah rasa. Terima kasih kepada narasumber atas ilmu yang luar biasa. Membeli kelapa. Jangan lupa beli jajanan. Kepada Bunda Nurmala dan Kakak Redika, kami ucapkan terima kasih dan hati-hati di jalan. Saya akan memperkenalkan nama Bunda dan Bang Ray. Perkenalkan, nama saya Yanto Jiris Laban. Saya sekarang tinggal di daerah KC dan saya di sini sebagai guru mata pelajaran IPS. Baik, Bunda meminta supaya pesan tentang kedatangan Bunda dan Kak Ari ke sekolah kami. Kembali ya Bu ya. Kesan pertama mungkin yang saya rasakan, yang saya dapatkan dari kedatangan LPAI yaitu perwakilannya Bunda Dewi sama Bang Ray, yaitu saya itu merasa apalagi karena tadi itu kan Bunda itu di lain kesempatan juga ada mengikuti dengan pusat, tetapi Bunda sama Bang Ray lebih memilih datang ke sekolah kami. Artinya itu Bunda itu menurutkan sekolah kami itu sebagai sesuatu yang istimewa gitu. Karena apa? Karena Bunda rela datang ke sini dan menunda ujungnya ke LPAI pusat begitu Bu. Dan materi yang disampaikan oleh Bunda sama Bang Ray, walaupun saya tadi adanya yang Bunda tekankan atau harapkan itu ke SMP kami ini, mudah-mudahan ke depannya SMP kami ini supaya menjadi sekolah yang ramah anak.